Oke, kembali lagi dengan saya Apokalips. Kita mau ngebahas Al-Baqarah ayat 111 sampai 120. 111 sampai 115 aja deh. Wa qalu a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. Lebih ya, sampai 116 sampai 120. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu an ta'tina ayah kadzalika qala alladhina min qablihim misla qawlihim tasyabahat qulubuhum qad bayyanal ayati liqaumin yuqinun inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum Qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min wali wala nasir. Oke. Kita lanjut lagi ya. Dari 111. Dan mereka, Yahudi dan Nasrani, berkata tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar. Tidak, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Dan orang Yahudi berkata orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani juga berkata orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu pegangan, padahal mereka membaca kitab. Demikianlah pula orang-orang yang tidak berilmu berkata seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Jadi di sini dulu ada sebuah kasus di mana Yahudi dan Nasrani menemukan tidak ada titik temu lah
perselisihan tentang agama, tentang hari Sabat, tentang hari Minggu nantinya. Banyak yang mereka perselisihkan tentang Allah itu siapa, tentang yang lainnya sebagainya, sehingga mereka itu serasa tidak punya pegangan, padahal mereka memegang Taurat, mereka memegang Injil, mereka memegang Al-Quran. Apakah di sini perselisihan itu bisa diselesaikan dengan sumber-sumber yang sama, landasan yang sama-sama dibenarkan oleh kedua belah pihak? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat. Ya, kita lanjut lagi tentang kondisi masjid. Jadi dulu itu ada masjid juga, melarang di masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya. Jadi tidak boleh dakwah di masjid Allah, itu aneh. Kondisi sekarang ada atau tidak? Banyak. Dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Dan mereka orang-orang kafir berkata, Allah mempunyai anak, maha suci Allah, bahkan miliknya lah apa yang di langit dan di bumi, semua tunduk kepadanya. Allah pencipta langit dan bumi, apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Kalau kita punya keinginan, jadi. Kalau kita punya kebencian melawan seseorang, melawan sebuah kelompok, kita punya Allah, kalah mereka. Lanjut. Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak berbicara dengan kita atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita? Jadi datang-datang kan kasa urang wae siga kitu. Nah si teka urang, nah teka budak urang. Nah si kasih ieu. Yang mulai posisikan diri, apakah pendidikannya cukup? Terus apakah akalnya cukup untuk menerima ilmu Allah? Dari awal tinggal gitu kan, manusia pilihan, siapa yang dipilih oleh Allah, dia ya cukup, kata saya mah. Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Omongan teh sarua sih nah teh ka budak urang. Nah si ieu nah teh ka budak urang. Kasih repisan gering hatena. Hati mereka serupa. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin. Sungguh kami telah mengutusmu dengan kebenaran, sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka. Itu tentang penghuni neraka geus tong di pikiran deui, geus neraka mah neraka lah loba teuing daya. Dan orang-orang Yahudi Nasrani tidak akan rela kepadamu sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang sebenarnya, dan jika engkau mengikuti keinginannya mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya yang mereka permasalahkan adalah kedengkian hati mereka. Mereka tuh bisa baca Quran, mereka tuh bisa mimpin, mereka tuh bisa ngomong. Nah, mempermasalahkan mau kebenaran. Juga gitu. Tawaka eta. Dulu Ibrahim alaihissalam bapana teh tukang ngajian berhala. Cigana bapana emang dengki ka Ibrahim na kunaon sairna ngeunaheun pisan. Nah, jika gitu ending ceritanya seperti itu. Karena kenapa? Karena terdapat penyakit hati dalam diri mereka yang tidak pernah sampai akhir zaman, sampai kapanpun, sampai kadar berubah dari air muncrat ke atas. Biasanya air dari atas ke bawah, dari hulu ke hilir, dari sekarang dari bawah ke atas. Bisa kan pakai pompa? Sampai kapanpun gak akan pernah. Mereka ikhlas atau ridho. Karena lisannya tidak pernah bisa terbuka untuk kita demi Allah. Sekian dari saya. Ini mah emosional sejenak. Sampai ayat 120. Terima kasih.